Iran berhasil tangkap mata-mata dari Israel. Pihak berwenang Iran menangkap sejumlah orang yang didakwa melakukan spionase untuk Israel dan negara lain. Hal ini dilaporkan stasiun televisi negara yang mengutip seorang pejabat Kementerian Intelijen yang tidak disebutkan namanya itu. Pejabat itu mengatakan pasukan keamanan menangkap sekelompok orang yang diduga memata-matai untuk Israel dan negara lain. Laporan singkat pada Senin 5 April 2021 itu tidak mengungkap detail mengenai kewarganegaraan para pelaku atau bukti yang mendukung tuduhan spionase. Iran tidak mengakui Israel dan mendukung sekelompok bersenjata anti-Israel di seluruh Timur Tengah, seperti milisi di Lebanon dan kelompok Palestina yang menguasai jalur Gaza. Tahun lalu Iran menghabisi atau mengeksekusi mati pria yang dituduh membocorkan informasi pada Amerika Serikat dan Israel mengenai Komandan Garda Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani. Tokoh militer terkenal yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Irak tahun lalu. Pada tahun 2019 lalu, Iran mengatakan mereka menangkap 17 warga Iran yang dituduh memata-matai lokasi nuklir dan militer negara itu. Orang-orang tersebut dituduh memberikan informasi bagi lembaga intelijen Amerika Serikat atau CIA. Beberapa di antaranya dilaporkan sudah dieksekusi mati. Lalu bagaimana dengan orang tersebut yang ditangkap karena menjadi mata-mata dari Israel? Di sisi lain, suara Iran makin lantang, Pekikan tolak skema pencabutan sanksi Amerika Serikat secara bertahap. Mengapa demikian? Iran menolak skema pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat secara bertahap. Teheran mengatakan Amerika Serikat harus mencabut seluruh sanksi sekaligus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa Teheran hanya menerima kesepakatan jika Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi sekaligus dan bukan bertahap. Tidak ada rencana langkah demi langkah yang sedang dipertimbangkan. Kebijakan definitif Iran adalah pencabutan semua sanksi Amerika Serikat, ucap Khatibzadeh, seperti dilansir Reuters pada Sabtu 3 April 2021. Sementara itu, sebelumnya Amerika Serikat dan anggota Perjanjian Nuklir Iran akan bertemu pada minggu depan untuk memulai negosiasi menyelamatkan perjanjian tersebut. Ini adalah upaya pertama dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden. Pejabat senior dari pemerintahan Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa semuanya akan bertemu di Wina. Namun pejabat Iran dan Amerika Serikat tidak akan bertemu secara langsung. Pejabat Amerika Serikat dan Iran tidak akan bertemu secara langsung, tetapi tim Amerika Serikat berencana untuk bertemu dengan pejabat dari negara lain yang menandatangani kesepakatan tersebut. Tidak jelas berapa lama pertemuan itu akan berlangsung, kata seorang pejabat senior pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintahan Biden mengatakan bahwa diskusi Wina akan fokus pada mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan Iran untuk kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran, termasuk pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat. Namun, sementara itu diketahui jika Iran menolak melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, inilah video dahsyatnya rudal Iran hujani pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Departemen Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon mendeklasifikasi atau mengungkapkan kepada publik rekaman drone saat rentetan rudal Iran menghujani pangkalan udara Amerika di Irak tahun lalu. Video serangan rudal Iran sebagai balasan pembunuhan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qasem Soleimani ini belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang tidak diklasifikasikan ke CBS untuk segmen 60 menit selama akhir pekan lalu, di mana 6 rudal Qiyam-1 terlihat menghujani pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan Amerika Serikat di Provinsi Anbar sebelah barat Irak.
Difilmkan dalam inframerah kasar, video bernotasi singkat menunjukkan rudal yang masuk saat mereka menghantam hanggar perawatan pesawat dan fasilitas pangkalan lainnya, meledakkan dan mengirimkan kolom asap hitam ke langit. Dikutip dari Russia Today pada Selasa 2 Maret 2021, rekaman itu diambil pada 8 Januari 2020 oleh pesawat tidak berawak Amerika Serikat yang berdengung di atas pangkalan. Sekitar 5 hari setelah Soleimani dihabisi dalam serangan udara Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad, serangan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Secara total, menurut Menteri Pertahanan pada saat itu, Amerika Serikat Mark Esper, setidaknya 11 rudal Qaem ditembakkan ke Ain al-Assad dalam serangan balik Iran. Namun, laporan CBS menyebutkan angka 16 yang menyatakan bahwa beberapa proyektil telah gagal meledak. Meskipun tidak ada tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, sebanyak 110 anggota tentara akhirnya didiagnosis dengan cedera otak traumatis karena jarak mereka yang dekat dengan ledakan. Sementara para pejabat militer Amerika Serikat sejak itu memuji intelijen Amerika karena memperingatkan mereka tentang serangan yang akan datang dan memungkinkan evakuasi pesawat serta aset lainnya sebelumnya. Perdana Menteri Irak saat itu, Adel Abdul Mahdi, mencatat bahwa Iran sendiri mengirim peringatan sebelumnya ke Baghdad yang diteruskan ke Washington. Kepemimpinan Iran juga berpendapat serangan itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan, bukan untuk menimbulkan korban setelah pembunuhan Soleimani. Pihak berwenang di Kurdistan Irak mencatat bahwa setidaknya 2 rudal jarak pendek menargetkan Bandara Internasional Erbil yang juga menampung pasukan Amerika Serikat dalam serangan 8 Januari. Pangkalan yang sama di Erbil terkena serangan roket baru-baru ini yang memicu serangan udara balasan dari Washington. Namun salah satu kelompok milisi Irak yang disalahkan atas serangan itu, Kataib Hezbollah, membantah terlibat dalam insiden tersebut. Sementara itu, peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan 2 komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone.